Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayuhan nasu usikum wa iya bi ayati taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslah lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib mengingatkan utamanya kepada diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu ikhlas menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan juga meninggalkan apa saja yang telah dilarangnya. Selain itu, marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata, di mana Allah telah melimpahkan kepada kita sedemikian banyak nikmat. Jauh lebih banyak nikmat yang telah kita terima, yang Allah berikan kepada kita setiap saat dibandingkan kesadaran dan kesanggupan kita untuk bersyukur. Hadiran sidang Jumat rahimakumullah, pada Jumat kali ini kita mengambil topik yakni kriteria orang beriman yang ada dalam Al-Quranul Karim. Bahwa dalam Al-Quranul Karim dikatakan kalau Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lis zakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wa innahum ghairu matlumin famanik tagawara zalika faulaika humul adun wallazina hum li amani tahim wa ahdihim raun wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausi hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sholat, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, di mana mereka kekal di dalamnya. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah yang dikasihi Allah, daripada surat Al-Mu'minun tadi ayat 1 sampai dengan 11 jelaslah Allah Subhanahu wa taala di situ disimpulkan bahwasanya sebenarnya orang yang beriman itu yang pertama kali adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kita mengetahui bahwa untuk mencapai sholatul khashi'in, di mana sebenarnya di situlah makam ihsan yang dikatakan sebagai salah satu pilar daripada agama itu. Disitulah sebenarnya makam ihsan letaknya dalam ihsan yang dikupas oleh ilmu tasawuf,
yang diwujudkan dalam ilmu tarekah yang dilaksanakan dengan zikrullah, dengan merabitkan diri kita kepada arwahul muqaddasah Rasulullah SAW. Inilah sebenarnya salah satu pada syarat daripada mukmin yang dikatakan oleh Karul Arifin. Karul Arifin itu adalah kata-kata para arif billah, kata-kata aulia Allah, bahwa makam ihsan atau sholatul khasiin itu sesungguhnya itulah mahkota daripada seorang mukmin sejati. Di dalam hal ini, inilah yang pertama kali dalam bahasa agama atau dalam bahasa fikih, orang yang telah mendapat sholatul khasiin disebut juga muhsinin, ya. Para muhsinin. Nah itu, jadi dia setelah dalam, dia dicapai dengan tentu saja dengan ilmu tasawuf. Jadi sebenarnya di dalam diri seorang mukmin sejati terdapat seorang muhsin. Itulah kriteria daripada orang mukmin yang pertama. Kemudian kriteria kedua, kita ketahui di sini tadi daripada ayat ini bahwa orang mukmin itu adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya, terutama sholat fardu, juga ditambah oleh sholat sunat yang lainnya. Sebagai kita orang yang mempelajari ilmu tasawuf, yang mempelajari jalan sufi, selalu diajarkan kepada kita, bahkan pada sholat sebelum sholat wajib, selalu kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat wudhu dan sholat taubat. Nah, di sini sebenarnya inilah daripada kriteria yang orang mukmin yang kedua, ya. Kemudian kriteria yang ketiga, yaitu orang yang menjaga memelihara dirinya, artinya tidak melakukan dosa-dosa besar, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela, tidak melakukan dosa-dosa besar sehingga dia memelihara dirinya. Itulah merupakan juga yang namanya kriteria mukmin yang ketiga. Nah, yang keempat, kemudian orang mukmin itu mengatakan tidak pernah melakukan hal-hal yang sia-sia, baik dari perkataan maupun yang perbuatan, ya. Tidak melakukan hal yang sia-sia sama sekali, baik dari perkataan maupun yang perbuatan. Selalu menambahi dirinya akan ilmunya, akan pengetahuannya, dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, yang kalau kita jauh renungkan lebih dalam, sebenarnya orang mukmin itu adalah orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang produktif. Daripada uraian ini baru yang keempat, sudah nampak sebenarnya firman Allah di dalam Al-Quran ini sangat-sangat tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, ya. Dikatakan bahwa nanti orang beriman inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekurang-kurangnya kebahagiaan di dunia dia sudah dapatkan. Yang kelima, dia adalah orang-orang yang mampu menjaga amanah-amanah yang dipikulkan kepadanya. Tentu untuk menjaga amanah yang dipikulkan kepadanya, ini diperlukan yang pertama kejujuran, yang kedua seperti yang selalu disampaikan adalah mempunyai kemampuan, capabilities, mempunyai keahlian dalam bidang itu. Tidak mungkin seseorang mampu memikul amanah, menjaga amanah yang dititipkan kepadanya tanpa adanya kemampuan yang dia miliki, tanpa adanya kemampuan atau keahlian yang dimilikinya dan kejujuran yang ada pada dirinya. Yang keenam adalah orang mukmin itu adalah senantiasa mau menyisihkan sebahagian rezekinya untuk orang lain atau untuk kaum kerabatnya. Nah, disinilah sebenarnya kriteria orang mukmin yang ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Sidang Jumat rahimakumullah, apabila kita menelaahi daripada kriteria orang mukmin ini, kita ulang, sesungguhnya makin lama seharusnya kaum muslimin akan menjadi lebih baik, ya. Itu saja kita ulang, ya. Diulang, karena dari muslim setelah mengucapkan syahadat dan melaksanakan rukun Islam yang kelima, untuk menjadi mukmin memerlukan proses lagi.
apabila ini diulang-ulang, insya Allah kaum mukmin orang Islam itu diarahkan menjadi orang mukmin yang memiliki kemampuan yang akan menjadi orang-orang yang unggul, walaupun lebih baik dari kemampuan yang ada sekarang ini. Sesuai dengan kemampuannya dia akan menjadi lebih baik daripada kriteria yang sudah jelas-jelas ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana itu pun tidak bertentangan daripada akal sehat. Sehingga untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia, salah satunya haruslah menjadi mukmin atau menjadi mukminah, ya. Karena kata-kata juga dalam Al-Qur'an yang lain, berbahagialah orang mukmin. Berbahagialah orang mukmin. Ya. Namun kita tidak pernah mungkin selalu mendalami di mana kriteria mukmin itu. Itulah dia tadi ada kriterianya. Jadi 5 kriteria mukmin ini kita usahakan, kita upayakan. Walaupun ini namanya tidak sederhana, tentu akan lebih kalau kita menginginkan lebih baik. Insya Allah mungkin rahmat dan karunia Allah itu akan turun kepada kita, ya. Amin. Mengenai salatul khosiin, ini memang inilah dia, memang bidang daripada thariqah, memang bidang dalam tasawuf, ya. Makin lama makin dalam, sehingga memang tujuan tarikat itu yang pertama adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mendapat salatul khosiin. Inilah yang merupakan salatul khosiin, merupakan mahkota daripada mukmin sejati. Sidang Jumat rahimakumullah, itu sajalah khutbah pendek pada kesempatan ini. Walaupun ini kita laksanakan, insya Allah kehidupan kaum muslimin akan menjadi lebih baik, ya. Karena kaum muslimin itu secara perlahan dia akan dan akan datang keberjayaan itu. Secara syariatnya kita kerjakan, secara hakikatnya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga daripada khutbah yang singkat ini akan membuka kita menjadi orang-orang yang beriman, yang dianugerahi dan dikarunia senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un karimun mujibud da'wat wa ya khadiral hajat yang mujibas sa'ilina ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu yusallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qadarallahu sirahum arba'atil khulafa urasidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala waqiyati sahabati
وتابعين بالإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير مجيب دعوات. Allahumma inna nas'aluka taubatan wa inabata wa istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatul baida wa birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkanlah rahmat dan karunia dari sisimu kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah hijab daripada hati kami. Allahumma ya Allah, kuatkanlah zikrullah di dalam hati sanubari kami. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup dan yang telah wafat. Ya Allah, ampunkanlah kesalahan kami, kekilafan kami, kelalaian kami dan kealpaan kami. Allahumma ya Allah, turunkanlah kepada tempat ini rahmat dan karunia dari sisimu. Berikanlah rahmat dan rahimu dan berikanlah taufik dan hidayahmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah.